Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat berjumpa di channel ini. Pada Jumat 12 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah, bertindak sebagai khatib di Masjid Istiqlal adalah Profesor Dr. Abudin Nata MA, dengan tema menanamkan karakter moderasi pada generasi bangsa sejak dini. Mari kita ikuti bersama-sama apa yang disampaikan oleh Khatib Abudin Nata berikut ini. Alhamdulillah alladzi lahul izzat wal jabarut wa biyadihil mulku wal malakut wa lahul asmaul husna wal man'ut. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah wa qudwatah wa uswatah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon agar kita selalu menjadi hamba-Nya yang senantiasa bersyukur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kita berdoa agar kita menjadi hamba-Nya yang meneladani akhlaknya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, untuk kesekian kalinya khatib berwasiat melalui firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal dirilah kamu semuanya dengan takwa, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan bertakwalah engkau, kata Allah, kepadaku wahai orang-orang yang berfikir. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, selanjutnya pada khutbah yang singkat hari ini kita ingin mengingatkan kembali, menyegarkan kembali komitmen dan tanggung jawab moral kita, yakni menanamkan karakter moderasi kepada generasi bangsa sejak dini. Karakter moderasi adalah satu sikap yang mengakui keragaman, mengakui perbedaan, dan berusaha mengelolanya secara arif bijaksana. Mengelola dengan prinsip tawasud sebagai dimukakan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Berdasarkan prinsip ta'awun ada di dalam Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berdasarkan prinsip tawazun ada di dalam Al-Baqarah 201, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 77, wala tansa nasibaka minad dunya. Juga berdasarkan prinsip i'tidal, prinsip islah, prinsip musyawarah, prinsip tawatun, prinsip-prinsip al-musawa, kesetaraan, kederajatan, keadilan, dan kemunasiaan. Ini
pola model kita bagaimana melakukan moderasi di dalam kehidupan yang heterogen, yang majemuk. Pertanyaannya kenapa ini penting? Pertama, mengelola perbedaan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Dijadikan laki-laki dan perempuan. Wajalnakum syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu, agar saling mendekat, mengenal, beradaptasi dan bersinergi. Lewat beradaptasi dan bersinergi inilah maka perbedaan itu menjadi rahmat. Ikhtilaf ummati rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa mengelola keragaman yang harus kita tanamkan sejak dini ini adalah merupakan peninggalan para founding father kita. Para pendiri bangsa kita sudah menetapkan perlunya mengelola keragaman dengan secara harmonis dan penuh kedamaian. Founding father kita telah menetapkan satu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Diversity in unity. Berbeda tapi satu. Para founding father kita juga telah dengan penuh jiwa pengorbanan dan demi persatuan bangsa dan negara mencoret 7 kata di belakang ketuhanan Maha Esa, yaitu kata dengan menjalankan syariatnya bagi para pengguna. Itu dicoret. Dengan dicoretnya kalimat ini sebagai sebuah pengorbanan tercapai 2 keuntungan. 1, negara bangsa kita terbentuk. Yang kedua, bahwa dengan dicoretnya ini sama sekali tidak mengurangi peluang kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat Islam lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana kita cara mengelola keragaman ini? Bagaimana cara mengelola keragaman ini? Al-Quran memberi petunjuk sangat lengkap. Pertama, Allah menyatakan dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 7, bahwa kita harus mengelolanya dengan bersyukur. Yang dimaksud dengan bersyukur adalah mengelola sesuai dengan ketentuan Allah. Yang dimaksud dengan ketentuan Allah adalah dengan bijaksana, dengan tidak mempertentangkan perbedaan. Jika ada perbedaan, untuk saling dihargai. Dan selalu mencari titik persamaan untuk membangun kerjasama dalam semua bidang. Karena dengan hanya cara bersyukur itulah perbedaan itu menjadi indah. Kita sering barangkali mendengar suara musik yang menggugah rasa, membangunkan imajinasi, mendorong intuisi kita. Musik itu melegenda. Itu kenapa terjadi? Itu karena komponisnya mampu menyatukan alat-alat musik itu dalam satu komposisi yang sinergis, yang seimbang. Di antara bunyi-bunyi alat musik tadi, maka hasilnya adalah sebuah simfoni yang merdu. Kita mungkin pernah melihat lukisan yang indah, yang membangunkan imajinasi. Kenapa itu terjadi? Karena kemampuan pelukisnya untuk mengkombinasikan warna. Warna-warni sedemikian rupa ditata sehingga menjadi satu lukisan yang indah. Indahan terjadi itu karena kemampuan mengelola warna-warni yang berbeda-beda. Mungkin kita pernah menikmati makanan yang lezat. Itu juga terjadi karena perbedaan bahan makanan, bumbu masak dan sebagainya yang dikelola oleh juru masak, oleh koki, oleh chef dengan cara yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan selera. Ini manfaat yang kita lihat dari keragaman yang dikelola dengan cara arif bijaksana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, mengelola keragaman ini dengan cara kita melihat bahwa seluruh ciptaan Allah
itu membentuk satu kesatuan yang saling terpadu yang kita sebut sebagai ekosistem. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada bintang, matahari, bulan, malam, siang, angin, udara dan sebagainya. Itu dalam penataan yang sedemikian bahagia. Di dalam surat Mulk surat 67. Ya, surat 67 Allah menyatakan di dalam ayat 3, "Ma tara fi khalqir rahman min tafawut." Tidak ada ciptaan Allah yang tumpang tindih. Kadar malam sekian muncul nanti siang. Sebab kalau malam terus mungkin akan dingin, darah kita akan beku, bisa mati. Demikian juga kalau panas terus, darah kita akan mendidih dan kita bisa mati. Maka Allah mengatur panas berganti, malam, siang dan seterusnya. Ini merupakan satu ekosistem yang saling terpaut, yang saling berkaitan, dan itu memberikan kerahmat bagi kehidupan umat manusia. Dengan begitu mengelola keragaman itu, tirulah cara Allah mengelola alam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kita kelola keragaman itu dengan melihat bahwa semua ciptaan Allah itu bermanfaat. Jangan kita mencoba pernah menyepelekan hal yang kecil. Bagaimana kita berhutang budi kepada serangga, karena serangga itulah yang mengawinkan tanaman sehingga buahnya kita nikmati. Kita berhutang budi kepada angin, karena anginlah yang mengawinkan tanaman sehingga dia berbuah. Kita berhutang budi bahkan kepada cacing di dalam tanah yang mengemburkan tanah sehingga pohon itu bisa tumbuh. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Ini prinsip yang ketiga. Yang terakhir sidang Jumat rahimakumullah, kita lola perbedaan dan keragaman dengan mencontoh sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad menyatukan penduduk Khazraj dan Aus yang selalu bertikai di Madinah. Bagaimana Nabi mempersatukan orang Yahudi, Nasrani, Islam dan sebagainya melalui perjanjian Madinah, disebut Mitsaqul Madinah. Bagaimana Rasulullah pernah memaafkan juga penduduk Taif yang pernah menistakannya. Bagaimana Rasulullah pernah juga memaafkan seorang wanita Khaybar yang pernah meracunnya bersama sahabatnya Bishr bin Barra bin Ma'rur, sehingga Bishr bin Barra bin Ma'rur meninggal dunia. Tapi oleh Rasulullah dimaafkan. Bagaimana Rasulullah juga memaafkan penduduk-penduduk kafir Quraisy pada saat Futuh Mekah dengan memberikan pengampunan secara merata. 4 hal ini di dalam Al-Quran, di dalam sirah Nabi Muhammad sungguh lengkap dan menjadi modal bagi kita bangsa Indonesia untuk mengelola keragamannya. Dan dunia sudah tahu Indonesia dikatakan sebagai the miracle country in the world. Indonesia is the miracle country in the world. Indonesia adalah negara mukjizat di muka bumi. Kenapa? Karena penduduknya paling heterogen di dunia, tetapi bisa dikelola dengan baik. Sementara di belahan dunia sana, tingkat heterogenitasnya tidak seheterogen Indonesia, tapi juga belum berhasil menyatu padukan menjadi satu kekuatan yang memberi manfaat. Inilah yang bisa kita sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayahnya kepada kita untuk dapat mengamalkan ajarannya ini demi persatuan dan kesatuan dan demi kemajuan bangsa kita.